Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi banyak yang nanya kalau habis di pruning ini sebenarnya dipupuk atau tidak ya. Jadi kalau di kebun saya selalu pupuk. Seperti yang saya selalu bilang, kalaupun setelah pruning atau semua fase sebenarnya saya pupuk aja. Hanya mainnya di dosisnya aja. Nah contoh ini kan anggur Taldun ya. Seminggu yang lalu sudah saya pruning. Walaupun ini pruning sangat panjang, sudah mulai seprut juga ya, kurang lebih 1 mingguan. Nah ini kalau dipupuk, pupuknya apa ya, ini berikut akan saya lakukan pemupukannya ya. Sebelum pemupukan, kemarin ada yang nanya kenapa Everestnya buahnya warnanya hitam ya. Baik, jadi kalau di tempat saya ini kan daerah dataran tinggi ya, banyak anggur-anggur yang memang pigmen warnanya ini jadi tidak sama seperti di dataran rendah. Contoh tempat saya ada Dickson itu watangnya bisa sangat merah sekali di sini. Trans juga begitu. Begitupun dengan Everest juga kalau full rip atau matang sempurna ini warnanya bisa kehitaman seperti ini. Tapi ini memang Everest ya, bukan jenis lain. Ini memang Everest. Ya, begitu. Selanjutnya akan saya lakukan pemupukannya setelah proses pruning. Ya, jadi setelah pruning ya, 1 minggu setelah pruning saya tetap melakukan pemupukan. Dimana kalau ada pemupukannya bisa menggunakan NPK grower. Sebenarnya NPK grower aja cukup ya, maksudnya tidak dicampur lain-lain, ini juga cukup. Nah kalau ada juga sebenarnya pakai MKP, KNO3 putih, kemudian karate boron, magnesium sulfat itu juga bisa, atau kembali ke pupuk happy juga bisa ya. Yang penting dipupuk aja, tapi dosisnya kita kecilkan. Nah untuk kali ini saya gunakan NPK grower ya. Sebenarnya NPK grower saja cukup ya, tapi kalau memang ada pertanyaan sehabis pruning dipupuk atau tidak ya, kalau saya selalu dipupuk. Nah ini saya gunakan NPK grower. Seperti biasa kalau untuk mendapatkan kelarutan yang bagus, ini teman-teman bisa gunakan 3 tempat yang berbeda untuk melarutkan masing-masing pupuk yang akan saya larutkan dalam air. Nah contoh ini kan ada air 4 liter sebenarnya. 4 liter saya kurangi sedikit ke sini, sedikit ke sini. Jadi nanti saya aduknya satu tempat ini satu jenis pupuk. Walaupun banyak pupuk yang bisa dicampur langsung ya. Ya, tapi kalau untuk mendapatkan kelarutan yang bagus, contoh ini ya, itu ada NPK grower. Misalnya NPK growernya ini saya taruh di sini. Saya gunakan dosisnya karena ini baru pruning 1 sendok aja. 1 sendok makan. Misalnya kita taruh di sini. Nah, kemudian untuk magnesiumnya ini bisa saya ambil hanya setengah sendok makan saja. Nih, magnesium sulfatnya setengah sendok, kemudian karate boronnya juga setengah sendok, bisa langsung ditaruh di sini. Nah ya, walaupun diaduk bareng juga sebenarnya larut ya, walaupun lama, tapi kalau kita pisah dulu seperti ini nanti hasilnya akan sangat larut. Jadi pas kita campur jadi satu, ini akan langsung menyatu dengan bagus, kelarutannya sangat bagus ya. Ini ada NPK grower, kemudian ada magnesium sulfat, dan juga ada karate boron. Jadi NPK growernya saya ambil 1 sendok, kemudian ini magnesium sulfatnya setengah sendok, karate boronnya setengah sendok. Jadi tujuannya tetap agar, kalau karate boron ini lebih ke kalsiumnya ya, jadi kita agar nantinya memperkuat bunga anggurnya atau brokolinya juga, agar tidak rontok-rontok juga ya. Ya jadi seperti itu ya. Kalau pakai happy lagi juga bisa. Bahkan banyak juga yang menggunakan NPK 16 juga bisa. Sebenarnya banyak opsinya. Tapi kalau saya biasanya kalau setelah pruning, kalau lagi ada NPK grower ya saya pakai NPK grower aja. Dan bahkan untuk NPK grower ini bisa kita aplikasikan terus sampai fase veraison, itu juga bisa. Malah lebih ngirit pupuk ya. NPK grower saja boleh. Kalau mau dicampur ini juga boleh. Karena kalau kita bicara magnesium ya, ini nanti jadinya daunnya bisa hijau sehat lagi ya. Kemudian kalau kita bicara ini kalsium karate boron ya, ini bisa membuat bunganya jadi kokoh ya, atau kuat ya. Itu sebenarnya itu, karena di semua fase sebenarnya kalau teman-teman mau aplikasikan magnesium dan juga karate boron di semua fase, baik itu pertumbuhan dan pembuahan, ini manfaatnya sebenarnya ada sendiri-sendiri ya untuk pohon anggur. Nah ini contoh di masa setelah pruning pun saya tetap kasih magnesium sulfat dan karate boron. Campurannya adalah NPK grower ya, jadi apa aja boleh, silahkan NPK grower aja boleh. Nah setelah seperti ini tinggal diaduk masing-masing tempat, nanti kita satukan jadi satu wadah di sini.
Ya, seperti ini ya. Ini sudah larut, tinggal kita taruh di sini. Kita aduk lagi jadi satu tempat. Nah, NPK grower. Terus magnesium sulfat. Kita taruh di tempat pengadukan daripada karate boron. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian diaduk dulu. Sebenarnya ini sudah rata banget. Jadi totalnya ini airnya 4 liter ya. 4 sampai 5 liter. Saya menggunakan blender bag 100 liter untuk taldunnya. Ya, baik. Segera saya aplikasikan ke pohon taldunnya. Yuk kita langsung ke sana aja ya. Biar nggak dijeda lagi. Nah, ini pohon anggur taldunnya. Blender bag 100 liter. Langsung aja kita aplikasikan semuanya. Semuanya kita siramkan ke satu pohon. Jadi 4 liter di blender bag 100 liter. Itu insya Allah tidak banyak air yang terbuang juga. Kalau blender bagnya 50 liter lah, paling saya gunakan air 3 liter. Saya kurangi sedikit-sedikit. Untuk dosisnya dikurangi, menyesuaikan tempatnya saja sih sebenarnya. Nah, baik seperti ini ya. Tuh, sampai habis. Nah, gini terus. Berikan 1 minggu sekali bisa, sampai Veresen juga bisa. Kalau pakai Happy juga bisa, pakai apa aja bisa. Abemik juga boleh kalau ada pakai Abemik. Seadanya aja, yang penting sesuai kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman di setiap fasenya. Nah, contoh ini kan di fase setelah pruning ya, makanya kalium dan fosfatnya tetap sedikit ditinggikan. Nah, dan juga kalsium jangan lupa, sama magnesium juga diperlukan. Nah, ini ya sudah habis aplikasinya. Pokoknya memang udah gede banget. Kalau taldun ini memang cepat sekali gede ya. Ini pembuahan kedua, mudah-mudahan hasilnya tetap bagus. Jadi setelah 1 minggu setelah pruning, saya lakukan pemupukan seperti biasa. Bisa pakai Happy, bisa pakai Abemik, bisa pakai NPK grower, seadanya juga silahkan. Yang penting sesuai kebutuhan daripada pohonnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.